Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin dengan NPM 2317051040. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program dan set instruksi. Set instruksi adalah kumpulan perintah atau operasi dasar yang dapat dieksekusi oleh unit pemroses atau prosesor komputer. Set instruksi ini membentuk bahasa mesin yang dipahami oleh prosesor dan digunakan untuk menjalankan berbagai tugas, mulai dari operasi matematika sederhana hingga manipulasi data kompleks. Komponen penting set instruksi. Satu, instruksi dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemindahan data, dan logika adalah bagian dari set instruksi dasar. Ini adalah operasi-operasi yang paling mendasar yang digunakan dalam pengolahan data. Dua, instruksi kendali. Mengatur alur eksekusi program, termasuk instruksi untuk percabangan, pengulangan, dan instruksi yang mengatur eksekusi program secara umum. Lalu ada instruksi akses memori, digunakan untuk membaca dan menulis data ke memori ini, termasuk instruksi untuk mengakses alamat memori tertentu, mengambil data dari memori, dan menyimpan data ke memori. Lalu 4, instruksi pengendalian perangkat. Instruksi ini digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat keras lainnya, seperti mengirim data melalui port komunikasi, mengontrol layar tampilan, baca dari atau menulis ke perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Lalu ada instruksi khusus prosesor, memiliki instruksi khusus yang dirancang memanfaatkan kemampuan khusus dari prosesor tertentu. Misalnya instruksi SIMD atau Single Instruction Multiple Data digunakan dalam pemrosesan paralel untuk mengolah banyak data secara bersamaan. Sejarah set instruksi komputer dapat ditelusuri kembali ke awal pengembangan komputer modern pada abad ke-20. Mesin tabulating pada awal ke-20, komputer pertama terdiri dari mesin-mesin tabulating digunakan untuk menghitung dan memproses data dalam format kartu punch. Mesin-mesin ini menggunakan set instruksi yang sangat terbatas dan khusus untuk melakukan operasi hitung sederhana. ENIAC pada tahun 1910-an lahir mesin ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang dianggap sebagai komputer elektronik pertama yang dapat diprogram. ENIAC menggunakan sekitar 3.000 saklar dan 18.000 tabung vakum, serta memiliki set instruksi yang memungkinkan penggunaan pengkodean biner untuk program-programnya. UNIVAC 1 yang dikembangkan pada tahun 1950-an oleh Remington Rand adalah salah satu komputer pertama yang digunakan secara komersial. UNIVAC 1 memiliki set instruksi yang lebih maju dan mampu menjalankan berbagai jenis program, termasuk perhitungan ilmiah dan aplikasi bisnis. Jadi, kelebihan dan kekurangan set instruksi. Kelebihannya pertama, fleksibilitas set instruksi yang luas dan beragam memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai jenis program dan tugas, dari perhitungan matematika dasar hingga pemrosesan data kompleks. Lalu ada optimasi kinerja. Dengan set instruksi yang dioptimalkan, komputer dapat melakukan operasi dengan cepat dan efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, data, dan perangkat keras lainnya. Lalu ada kemampuan paralel. Set instruksi modern mendukung instruksi vektor dan SIMD yang memungkinkan komputer untuk melakukan operasi pada banyak data secara bersamaan, meningkatkan kinerja paralel dalam pemrosesan data. Lalu kekurangan, kompleksitas set instruksi yang terlalu kompleks dapat membuat pengembangan perangkat lunak lebih sulit dan memerlukan penggunaan memori yang lebih besar untuk menyimpan kode instruksi. Lalu ada overhead eksekusi. Instruksi yang kompleks atau redundant dapat menyebabkan overhead eksekusi yang mengurangi kinerja secara keseluruhan dan mengonsumsi sumber daya tambahan. Lalu ada keterbatasan kemampuan paralel. Meskipun instruksi vektor dan SIMD meningkatkan kinerja paralel, beberapa operasi tetap terbatas oleh keterbatasan arsitektur dan desain prosesor. Alasan set instruksi pada komputer. Alasan utama set instruksi penting pada komputer. Satu, bahasa mesin. Kedua, eksekusi operasi dasar. Tiga, kontrol aliran program. Empat, akses memori. Lima, interaksi dengan perangkat keras. Enam, pemrosesan paralel. Tujuh, kemampuan khusus prosesor. Alasan set instruksi pada komputer. Satu, bahasa mesin. Komputer dapat memahami dan menjalankan instruksinya hanya dalam bentuk bahasa mesin, yaitu kombinasi kode biner. Set instruksi menyediakan struktur dan aturan yang diperlukan untuk mengonversi instruksi dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa mesin yang dapat dipahami oleh prosesor. Eksekusi operasi dasar memberikan kemampuan kepada komputer untuk menjalankan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian, pembandingan, logika, dan lain sebagainya.
Lalu kontrol aliran program, instruksi kendali dalam set instruksi memungkinkan komputer untuk mengontrol alur eksekusi program. Itu termasuk instruksi untuk percabangan, pengulangan, dan instruksi yang memanggil fungsi atau subroutine. Lalu ada akses memori. Set instruksi memungkinkan komputer untuk membaca dan menulis data dari dan ke memori, baik memori utama maupun perangkat penyimpanan lainnya seperti hard disk atau SSD. Lalu interaksi dengan perangkat keras, seperti mengirim data melalui port komunikasi, mengontrol perangkat input atau output, mengakses perangkat penyimpanan, dan melakukan operasi lainnya pada level perangkat keras. Lalu ada pemrosesan paralel. Instruksi khusus seperti single instruction multiple data memungkinkan komputer untuk melakukan operasi pada banyak data secara bersamaan, meningkatkan kinerja dalam pemrosesan paralel. Lalu ada kemampuan khusus prosesor dapat dirancang untuk memanfaatkan kemampuan khusus dari prosesor tertentu, seperti instruksi untuk pemrosesan eh, grafis, keamanan, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, set instruksi adalah kumpulan perintah atau operasi dasar yang menjadi bahasa mesin yang dipahami oleh prosesor komputer. Tanpa set instruksi, komputer tidak dapat menjalankan program atau melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Set instruksi memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai operasi, termasuk operasi matematika, logika, kendali alur program, akses memori, interaksi dengan perangkat keras, dan kemampuan khusus prosesor. Ini membentuk dasar dari kemampuan komputer untuk memproses data, menjalankan program, dan berinteraksi dengan pengguna serta lingkungan perangkat kerasnya. Thank you very much. Em, saya Muhammad Alvin, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.